Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam penyertaan Tuhan untuk memulai setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kita di dalam satu hari ini. Mari kita melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami boleh baru bangun dari tempat tidur kami di dalam sukacita yang penuh. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan untuk menjadi dasar dalam setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami di dalam satu hari ini. Kiranya Engkau mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Terimalah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan bahwa keluarga adalah basis atau awal mula tempat ditempahnya seorang anak. Kepribadian anak dapat dilihat bagaimana orang tua mengajari anaknya, bagaimana orang tua memberikan pengajaran yang terbaik untuk membentuk kepribadian dan karakter anak. Setelah itu, selain dari pengajaran di sekolah ataupun di gereja dan lembaga lainnya, orang tua memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan iman dan juga kepribadian anak. Maka dari itu dalam hal ini, firman ini mengatakan bahwa benar-benar anak yang memiliki kepribadian baik dikaitkan dengan bagaimana orang tuanya mengajari. Dikaitkan dengan peran orang tua yang sangat besar dalam memberikan pengajaran yang terbaik terhadap perkembangan kepribadian dan karakter anak. Ada dua hal yang harus kita bahas yang menjadi objek dalam firman ini. Yang pertama, sebagai orang tua, dikatakan orang tua menjadi pendidik utama, bukan hanya menjadi orang yang hanya memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga menjadi sebagai pengajar yang paling utama. Orang tua menjadi pendidik utama terhadap perkembangan anak, sehingga orang tua memberi perhatian lebih, memberi waktu yang cukup terhadap anak-anak. Orang tua bertanggung jawab dalam hal pendidikannya, dalam hal kebutuhannya, dalam hal apapun yang dibutuhkan dalam pengajaran demi untuk mengembangkan kepribadian dan karakter anak. Orang tua juga menjadi titik berangkat bagaimana anak mendapatkan pengajaran selain dari sekolah, gereja, dan lembaga lainnya. Ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang orang tua lengah, kadang-kadang orang tua tidak memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan seorang anak. Orang tua tidak memiliki waktu yang memberikan perhatian kepada anak sehingga anak merasa sendiri. Anak tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena keterbatasan waktu. Dimungkinkan karena orang tua memiliki pekerjaan dan lain sebagainya. Akan tetapi, kepribadian anak yang bijak, kepandaian anak, pengaruh dari orang tua itu sangat besar. Bagaimana anak dibentuk dan memberikan pengaruh yang besar kepada lingkungannya, juga diperhadapkan bagaimana orang tuanya mengajari anak. Yang objek yang kedua ada pada anak itu sendiri. Sehingga anak yang memiliki karakter yang baik menggambarkan bagaimana pengajaran yang diberikan orang tuanya. Kembali lagi, ketika anak beradaptasi di lingkungannya, ketika ia memiliki kepribadian yang buruk, mungkin saja waktu pengajaran dari orang tua kurang. Ketika anak memiliki kepribadian yang baik, memiliki sopan santun, memiliki etika yang baik, memang benar dan jelas bahwasannya pengaruh pengajaran anak
yang sangat berpengaruh dari orang tuanya perlu diperhatikan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kebiasaan yang baik juga akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Maka dari itu, orang tua memiliki peran yang sangat besar di dalam hal ini, di dalam firman kali ini. Anak yang memiliki kepribadian yang bijak akan memberikan dampak terhadap orang lain, yang juga akan memberikan dampak baik terhadap ayahnya. Dikatakan dalam firman, tetapi anak yang memiliki kepribadian yang buruk, anak yang bebal, yang tidak bisa dibilangin oleh orang lain, mungkin akan mendukakan hati ibunya, tetap berpengaruh pada orang tua dan keluarga. Maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, orang tua memiliki peran yang sangat besar. Bagaimana orang tua menjadi landasan titik keberangkatan dari anak untuk memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Sehingga ketika anak memiliki kepribadian yang baik, anak memiliki karakter yang baik, memiliki perkembangan iman yang cukup signifikan, orang tua juga mendapatkan sukacita dari orang lain. Maka dari itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, firman kali ini ingin mengatakan bahwa anak adalah titipan atau anugerah yang besar dari Tuhan. Maka dari itu sebagai orang tua, kita patut bertanggung jawab, kita patut memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan juga dalam hal pengajaran. Berangkat dari keluarga terlebih dahulu, lalu kemudian dia mendapatkan ilmu dan pengajaran dari dunia lingkungannya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi orang tua yang mampu mengajarkan anaknya dengan baik, yang mampu sadar bahwa anak adalah titipan atau anugerah Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan orang tua dimanapun mereka berada. Begitu juga dengan anak-anak, kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan, apapun yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami untuk menyelesaikan segala tanggung jawab kami di dalam nama-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam satu hari ini untuk melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Kiranya Engkau memampukan kami di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.